Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Hatim itu waktu mau pergi haji, dia tuh uangnya nggak cukup sebenarnya. Jangankan buat tinggalin keluarganya, dia buat selama di sana aja itu nggak ada. Dia cuman punya uang buat ongkos berangkatnya doang. Ongkos selama di sana sama ongkos pulang dia nggak ada. Tapi dia kepengen banget berangkat pergi haji. Jadi dia rundingan sama keluarganya. Zaman itu di negaranya dia nih nggak pakai kuota-kuotaan nih, berangkat haji siapa aja juga pengen haji ya bisa langsung berangkat gitu. Jadi dia pun bilang sama keluarganya, sama anak-anaknya, dia bilang, nak, gimana nih nak, nih Hatim Al-Asam nih ulama, tawadhu, miskin, terkemuka, ya, ulama terkemuka, sangat tawadhu, tapi memang miskin gitu hidupnya. Itu dia pernah, kenapa sampai dapat julukan Hatim Al-Asam, teman-teman, Hatim yang tuli. Itu dia nggak beneran tuli padahal, akan tetapi berpula-pula tuli untuk menutupi aibnya seorang perempuan yang ketika bertanya kepadanya, dia mohon maaf buang angin besar. Buang angin kok besar? Buang angin. Ini juga kagak ada yang benerin nih ibu-ibu nih. Kayak ada yang salah tapi apa gitu ya dengarnya ya. Buang angin ibu-ibu, tapi memang besar suaranya. Malu banget dong, lagi di hadapan ulama bu, dia lagi nanya satu hukum, dia pergi menemui Hatim Al-Asam gitu kan, dia bilang, Syekh saya ada pertanyaan nih yang mau saya tanyain, urusan rumah tangga nih Syekh. Oh iya silahkan bu, gitu kan. Duduk nih si ibu nih di situ, Syekh Hatimnya nunggu di sini kan, duduk nunduk Syekh Hatimnya, ada perempuan nanya gitu. Pas lagi mau ngomong begini nih Syekh, ini kayaknya udah ada backsoundnya nih ya, kedengeran lah suara gitu kan. Waduh, malunya nih perempuan, malu banget ya. Aduh, ini kayak muka nih kayak mau ditaruh di mana dulu gitu, mau disimpan di mana dulu gitu. Ya Allah, malu banget gitu sama Syekhnya. Hatim Al-Asam ngomong kayak gini nih, apa bu? Tadi itu ada ngomong, mohon maaf bu, boleh agak dikeraskan suaranya, saya nggak dengar. Oh alhamdulillah, alhamdulillah, Syekhnya tuli, alhamdulillah. Berarti tadi waktu saya kentut tuh nggak kedengeran, alhamdulillah. Jadi begini Syekh, maaf bu, boleh agak kerasan lagi bu, saya nggak denger nih bu. Begini nih Syekh, iya sekarang saya denger bu. Alhamdulillah, girang, seneng banget dia bahwa dia rupanya nggak kedengeran gitu Syekhnya. Udah tuh ibu-ibu saya sekalian, abis saya nanya, Syekhnya suaranya kenceng. Sejak hari itu Syekhnya itu bersuara kenceng, biar orang tahu bahwa beliau tuli. Kenapa gitu? Karena si ibu itu tuh tinggal satu kampung sama Syekh Hatim. Kalau dia satu hari tahu bahwa sebenarnya Syekh itu nggak tuli, kan dia malu gitu. Ya ampun, jadi Syekh itu nutupin aib saya. Sepanjang hidup perempuan itu, Syekh tersebut berpura-pura tuli hanya untuk tidak menyinggung perasaan ibu itu, biar ibu itu tetap besar hati. Teman-teman, coba tuh, luar biasa bener nggak sih? Luar biasa para ulama kita nih, rahmatnya terhadap umat luar biasa, luar biasa. Makanya mudah-mudahan nih kita dikaruniai para ulama-ulama juga nih ya, yang jadi orang yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang. Ini juga nih yang pada jadi ulama, yang pada jadi ustadz, pada jadi ustazah nih, termasuk yang di depan ibu-ibu saat ini nih. Mudah-mudahan didoain biar punya rahmat yang besar sama umat, biar bisa jadi kepanjangan dari apa yang disebutkan Allah tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utuskan kau sebagai penebar kasih sayang di atas muka bumi ini wahai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para ustadz, para dai, para ustazah, para daiyah, mudah-mudahan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang di atas muka bumi ini insyaallah. Amin ya rabbal Syekh Hatim.
Teman-teman saya sekalian, sejak hari itu dia dijulukan Hatim Al-Asam. Satu waktu mau berangkat pergi haji, nggak punya duitnya. Punya duit tuh cuman cukup buat tiket berangkatnya doang, buat ikutan rombongan kafilahnya doang gitu. Misalnya gitu ya, sebenarnya perlunya kayak semuanya tuh 40 juta gitu. Itu tuh cuman punya tiket berangkatnya doang gitu. Misalnya 7 juta gitu. Nah itu cuma punyanya segitu itu. Tapi kepengen banget berangkat haji. Jadi kumpulin keluarganya. Nak gimana ya, kalau misalnya Abah berangkat gimana nih nak? Berangkat pergi haji pengen banget gitu. Emang Abah ada bah duitnya, kata anak-anaknya. Secara tahu kan, ya kagak ada juga sih. Abah tuh cuman punya duit buat Abah berangkatnya doang nih, naik ininya nih, ikutan rombongan kafilahnya gitu. Tapi buat selama di sana, selama pulang juga nggak ada juga nak. Ya udah bah, kalau kayak gitu ya Abah ngapain berangkat bah? Kata anak-anaknya. Iya bah, gitu ntar gimana bah? Ternyata orang condet. Teman-teman saya sekalian, kecuali anaknya yang paling kecil. Ada dia punya anak perempuan paling kecil, dia bilang, "Apa emang berangkat, pengen bah berangkat pergi haji?" "Iya bah, pengen banget nak." "Abah pasti kangen ya bah ya, pengen ziarah makam Rasul kan bah?" "Ya ampun nak, banget Abah pengennya nak." "Ya kalau gitu bah berangkat aja bah, bismillah bah, berangkat bah." Saudara-saudaranya yang langsung lirikin dia kan. Paling-paling emang dia nih. Gimana nak? Nanya sama yang lain. "Iya bismillah," kata adeknya nih. "Udah Abah kesian loh, pengen berangkat. Udah bismillah. Tenang aja kan ada Allah, bismillah." Anak-anaknya langsung yang, ya udah deh bah. Berangkatlah ayah ini kemudian. Berangkat. Abahnya berangkat, teman-teman sekalian. Subhanallah, di tengah jalan ini ya, maksudnya jalan darat gitu kan. Zaman itu naik kendaraan gitu kan. Jadi sekalian saya muliakan, di tengah jalan di rombongan tuh ada anaknya pengusaha paling kaya di situ, gitu ya. Kena gigit kalajengking. Namanya kan jalan darat turun gitu ya. Mereka makan ini apa segala macam di rombongan nih kafilah nih, kayak masak-masak, kemudian makan gitu kan. Ya mungkin ada kayak rombongan travelnya gitu ya, yang iniin perjalanan buat makannya apa segala. Ada salah satu anaknya itu kena gigit kalajengking. Akhirnya nanya nih sama semua rombongan, "Ada yang bisa ngobatin nggak? Ada dokter nggak?" Ternyata nggak ada dokter. "Ada yang bisa ngobatin nggak?" Ternyata nggak ada juga. "Ada ulama gitu atau syekh atau apa gitu yang bisa ngobatin?" "Oh ada Syekh Hatim, ada Syekh Hatim Al-Asam." Akhirnya panggil lah Hatim ini. Dia bilang, "Tolong saya nih di rombongan ada yang kena ini nih, gigit kalajengking nih." Ya udah bismillah. Beliau pun kemudian baca-baca doa-doa gitu ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, bacain air ini apa. Orang itu diminimin air, kemudian airnya juga ditaruhin dia yang sakit, bacain Fatihah apa segala macam gitu. Subhanallah sembuh. Subhanallah sembuh. Waduh, seneng banget tuh, girang banget tuh pengusaha. Terus akhirnya pengusaha itu bilang, "Syekh, apa nih yang bisa saya bantu buat Syekh?" Segitunya Syekh Hatim bilang tuh, enggak ada. Alhamdulillah, enggak usah bantu apa-apa. Tuh orang soleh kan kayak begitu tuh. Enggak modelan yang semua orang tahu kalau kamu ada kebutuhan. Masya Allah, semuanya diceritain. Ini saya bayangin nih kalau Hatim Al-Asam modelannya kayak beginian nih. Ya ampun Pak, kebenaran banget dah. Emang ini kayaknya rezeki dari Allah buat saya. Saya nih berangkat pergi haji nih, kagak punya bekalan sebenarnya. Cuman ya udah saya maksain aja dah, namanya kan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nggak ada tuh teman-teman, nggak ada, nggak perlu. Alhamdulillah, makasih. Udah, beliau jalan. Orang kemudian pada bilang sama pengusaha tersebut itu Syekh Hatim itu orangnya memang kayak begitu, tawadhu, tapi memang dia kekurangan sebenarnya secara ekonomi. Oh gitu. Dimanggil lagi kemudian Hatim. "Syekh Hatim, minta maaf.
saya minta tolong sama Syekh untuk diterima ini, insya Allah cukup untuk selama perjalanan dan sampai dengan kepulangan. Semuanya dalam tanggungan saya. Semuanya nih pengeluaran Syekh nih selama jalan, selama pulang, bahkan kalau perlu buat oleh-oleh juga nih, semuanya dari saya. Alhamdulillah. Makasih Pak. Udah gitu doang. Namanya orang soleh tuh. Kalau dikasih-kasih tuh nggak kayak gitu kegirangan. Sujud syukur, pakai cium-cium tangan, gitu ya, pakai dipeluk-peluk, pakai sama pengusahanya pakai dikamerain. Terus pakai caption, alhamdulillah membantu seorang syekh. Ibadah hajinya dengan biaya saya. Semoga Allah terima, amin. Enggak gitu. Duh. Orang sekarang tuh ya, saya kadang-kadang tuh ngebayangin kayak gini. Itu tujuannya apa ya? Apa meringankan tugas malaikat? Malaikat Raqib sampai bingung mau nyatet apa aja nih. Kayaknya semuanya udah dicatat. Udah dijadiin status semuanya. Astagfirullah. Sudah didokumentasikan. Sampai kayaknya malaikat Raqib nggak perlu lagi mendokumentasikan apa-apa dari ibadahnya orang zaman sekarang. Astagfirullah. Kamu jangan begitu. Ya, kamu jangan begitu. Biarin orang lain aja yang begitu. Kamu nggak usah segala-gala amal kebaikan semuanya ditulis di status gitu. Yang nggak ada manfaatnya buat orang tuh nggak usah. Kecuali kalau sesuatu yang ada manfaatnya, silahkan aja. Misalnya gitu ya. Kalau kamu bilang gitu, alhamdulillah hadir ngaji hari ini. Cuman buat ngasih tahu orang doang gitu. Kalau kamu hari ini berangkat ngaji, jangan. Kalau mau kamu tulis statusnya gitu kan ya. Apa nih yang jadi keterangan saya? Nah, itu kamu tuliskan di situ. Itu kan jadi kemanfaatan buat banyak orang, Bu. Sepanjang ngaji ngobrol sendiri, segitunya nulisnya hadir majelis memang syahdu. Hadir majelis penuh khusyuk. Hadir majelis adalah sama dengan healing hakiki. Tenang dari mana? Kadang ngobrol di majelis. Iya kan? Jangan yang tenang, yang khusyuk tanpa perlu dipublikasikan. Tenang, udah ada bagian pencatatan malaikat Raqib, insya Allah. Udah semuanya ketulis tuh. Jangan sampai catatan malaikat Raqib bukan kamu mendengarkan dengan khusyuk, malah obrolan kamu semuanya tuh dicatat sama malaikat Raqib. Iya kan? Ini bukannya mendengarkan ceramah, di ceramah sendiri nih. Udah nggak usah, yang khusyuk insya Allah. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Atim tinggal mikir, ya Allah, alhamdulillah nih saya nih udah dicukupin sama Allah. Keluarga saya gimana? Teman-teman sekalian, malam hari itu keluarganya semuanya nih nyalah-nyalahin si adek. Ini gara-gara kamu nih deh, besok kita nggak punya makanan tahu. Gara-gara kamu nih, ntar apaan dong? Kita besok makan apaan? Semuanya pada nyalain nih si adeknya nih. Adeknya bilang, tenang, gak usah gitu. Yang penting kan, abah kita kan bisa berangkat pergi haji. Ntar juga gak bakalan Allah tinggalin, tenang aja kak, segitunya. Subhanallah teman-teman sekalian. Besokannya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tuh emang gak pernah ninggalin hambanya kok. Kamu nih seumur hidup, pernah emang sama Allah dibiarin lapar? Maksudnya lapar sih pernah ya. Cuma maksudnya yang sampai nggak punya makanan gitu kan nggak pernah, betul nggak? Kamu sampai nggak punya pakaian buat kamu pakai kan nggak pernah. Mohon maaf Ustazah nggak hadir ngaji hari ini. Kenapa gitu? Nggak punya kerudung. Pernah kayak begitu? Nggak pernah teman-teman sekalian, nggak pernah. Allah subhanahu wa ta'ala cukupin kok selama ini kebutuhan kita gitu.
sampai perlu diet tuh kita tuh. Dari kebanyakan makan, ya kan? Dari banyaknya makanan yang kita punya gitu. Sampai bukannya kita itu minta rezeki makan sama Allah Subhanahu wa taala, sampai perlunya kita minta sama Allah, ya Allah, kurangin berat badan saya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, besoknya Allah Subhanahu wa taala bikin seorang raja melintas di rumah tersebut. Kebetulannya pas melintas, kebetulannya pas haus. Secara kebetulan pula, nah ini kan buat manusia kebetulan. Buat Allah Subhanahu wa taala emang semuanya udah aturan. Aturannya Allah Subhanahu wa taala Allah bikin pas dia lewat di situ. Pas dia haus, pas semua airnya habis. Jadilah dia bilang, ya ampun haus banget saya. Akhirnya dia berhenti. Yaudah dia mintain air deh di sini. Ketuk rumah. Kemudian dibilangin, gitu kan. Ini ada tuan kita lagi kehausan di sini, boleh minta air enggak? Air doang makan punya. Biar kata enggak punya temen-temennya air. Iya kan? Jadi disuguhin lah air. Yang enggak punya singkong rebus, ya pisang goreng segala macam enggak ada, suguhin air doang. Teman-teman saya sekalian diminum, tapi nih namanya rumahnya ulama ya. Biar kata enggak punya, tahu caranya nyuguhin orang karena biasa kedatangan tamu kan gitu. Nah dari cara nyuguhinnya tuh ketahuan ini bukan rumahnya orang biasa, kayak gelasnya bagus bersih gitu ya, cara nyuguhinnya tuh bener gitu. Jadi dia pun abisnya minum, terus dia juga minta menuhin girbah tempat airnya tuh dengan air mereka gitu kan. Dia ngerasa, ini rumahnya siapa sih nih? Kok kayaknya bagus bener nih nyuguhinnya. Karena gak ada yang turun dari rumah tersebut, secara semuanya perempuan. Orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadinya dia hanya naroin airnya aja gitu di luar gitu kan. Ini rumahnya siapa nih? Dia bilang ini rumahnya seorang syekh namanya Hatim Al-Awsam. Oh, Syekh Hatim itu rumahnya di sini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah bener ya. Kita ini pas di sini gitu. Kalau gitu boleh saya ketemu sama Syekh Hatimnya, katanya raja itu. Maaf Tuan Raja, Syekh Hatimnya lagi pergi haji. Oh Masya Allah, lagi pergi haji nih. Kalau gitu aja deh turunin nih barang-barang kita nih, turunin. Biar ngasih kepada Sohibul Bait gitu. Orang yang ada di rumah ini biar kita kasih semuanya. Jadi turunin nih semuanya nih, beras, gandum, apa segala macam. Termasuk juga uang yang dibawa sama si raja ini diturunkan hadiah buat Syekh Hatim Al-Asam. Kirim salam ya, mohon doa buat syekhnya, makasih airnya, alhamdulillah gitu. Jalan terus teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Waduh seneng semuanya tuh yang di rumah. Alhamdulillah nih cukup nih buat ampe bapak kita datang nih, abah datang nih, masih cukup nih. Uangnya yang dikirimkan dan maksudnya uang yang ditinggalkan di situ termasuk makanannya apa sebuahnya itu cukup ya buat sampai dengan ayahanda mereka pulang. Malam hari itu semuanya pada senang, ketawa-ketawa semuanya kecuali yang kecil. Si adek nih katanya kakak-kakaknya, lo emang berasaan hasut nih dia sama kita nih dek nih. Roman-romannya nih. Kamu nih kayaknya hasut nih sama kita nih. Saat kemarin kita pada sedih, kamu senang sendirian. Di saat sekarang kita senang, kamu sedih sendirian. Kata adanya, kagak kak, saya mah bukannya sedih nih hari, senang saya juga. Cuman saya lagi mikir. Mikir apa lagi sih, kata kakaknya. Saya cuman lagi mikir, ya Allah, baru raja di dunia ngelihat kita nih udah dipenuhin. Gimana kalau raja dunia akhirat ngelihat kita? Kalau ngelihat aja akhirat, ngelihat keadaan kita apa nggak dipenuhin, nggak dicukupin semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Yang kita juga begitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan melihat kita dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan dunia, kebutuhan agama, kebutuhan kita di atas muka bumi, hingga kebutuhan kita di dalam perut bumi. Ketika kita sudah menjadi bagian dari penghuni alam kubur kita. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.